Ya, shalom Bapak Ibu. Iya, kita langsung buka firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat ke-16. Ya, ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita minggu ini. Saya bacakan firman Tuhannya untuk Bapak Ibu semuanya. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ya. Nah, pesan yang Tuhan berikan dikatakan bahwa sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan baru, ya, di dalam Kristus, seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan ini memiliki cara penilaian yang selaras dengan cara Kristus menilai. Namun ketika kita diperhadapkan dengan berbagai situasi, masalah, ya persoalan, dan banyak hal di dalam kehidupan kita hari lepas hari, yang terjadi adalah masih banyak umat Tuhan yang mungkin bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa situasi ini harus saya alami? Ya, kenapa saya harus mengalami sesuatu yang lebih berat? Ya, tantangannya nggak semakin mudah. Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita nggak mengerti, ya, di dalam ketidakmengertian kita. Ya. Tapi sebetulnya kita harus belajar sesuatu, ya, ketika kita diajarkan tentang banyak hal perkara. Saya percaya mungkin ketika kita belum bertobat dulu, ya, biasanya kita kan mungkin menyalahkan Tuhan, padahal Tuhannya nggak tahu Tuhan yang mana, ya. Tapi ketika kita sudah kenal Tuhan, sudah lahir baru, sudah di dalam Kristus, mengenal Tuhan, ya, belajar firman Tuhan, untuk terus, ya, menggalikan firman Tuhan, kita mulai menilai sesuatu yang berbeda tentunya, ya. Tapi masih banyak juga orang yang meragukan, ya, keberadaan dari Tuhan itu sendiri. Kemarin kita sudah belajar tentang Rasul Paulus, latar belakang Rasul Paulus di masa sebelum dia berjumpa dengan Yesus, sampai kemudian diubahkan oleh Tuhan sedemikian rupa, ya. Sampai bagaimana dia mulai menilai tentang pribadi Yesus Kristus itu sebagai sesuatu yang luar biasa, dan dia mau mengikuti teladan dari Yesus Kristus. Dan bahkan Rasul Paulus pun sampai meninggalkan jejak, meninggalkan teladan bagi banyak orang, ya. Nah, kita sudah belajar kemarin beberapa hal yang diuraikan oleh Bapak Gembala. Kalau yang mungkin kemarin pagi nggak hadir, mungkin Bapak Ibu bisa buka di aplikasi RDM Church of Prayer. Di situ ada khotbah, ya, khotbah tentang apa yang menjadi pesan Tuhan dari minggu ke minggu. Nah, yang kemarin pun tentunya sudah ada di situ. Nanti tinggal dengar kembali. Ya, saya tidak akan uraikan lebih banyak. Nah, tentu kita di dalam kehidupan kita sebagai manusia di bumi ini, ya, ada orang yang mungkin dikenang sebagai, oh, dia pribadinya itu pribadi yang sangat ramah tamah. Oh, dia pribadinya sangat murah hati. Oh, orang ini dia orang yang setia kawan. Dia sangat, wah, bersahabat, ya. Atau orang ini, oh, dia tuh sangat humoris sekali. Kalau dia datang, wah, selalu bikin kita ketawa. Ya, ada kan orang-orang yang dikenang seperti itu, ya. Dan masih banyak lagi kan. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang ketika kita ingat-ingat lagi, oh iya ya, ada satu sisi lain yang orang-orang yang diingat itu tentang kejahatannya, ya. Oh, orang itu dia korupsi tuh, ya, itu namanya pantas disebut koruptor. Oh, dia penipu, dia pemarah, ya. Dan mungkin, oh, dia orang yang sangat ringan tangan tuh selama dia hidup, ya. Kadang-kadang kan mungkin yang ada dalam ingatan kita, mungkin sekarang Bapak Ibu kalau kita ingat-ingat lagi ketika duduk, pernah nggak saya mungkin ingat seseorang akan pribadi-pribadi, oh iya ya, karakter orang itu tuh seperti itu. Mungkin ada dalam memori kita, ya. Kita ambil contoh yang simpel. Kalau pagi ini saya katakan kepada Bapak Ibu, saya tanya, Bapak Ibu mungkin tahu siapa itu Mother Teresa, ya. Kita langsung terpikirkan dalam pikiran kita, oh ya, Bunda Teresa, ya. Oh, dia pribadi yang sungguh luar biasa. Sampai hari ini dia dikenang orang karena apa? Karena pengorbanan dia, ya, karena kasih dia kepada siapa? Kepada orang-orang miskin yang ada di Calcutta di India sana. Dia sampai tinggal di sana, ya, mengasihi orang-orang yang seperti itu. Dan itu dihargai sekali. Dan kita bisa mengingat, oh iya ya, orang seperti itu begitu luar biasa. Dinilainya seperti itu, ya. Tapi kalau kita lihat juga
Ya, kalau kita sudah belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, tokoh-tokoh dalam Alkitab, kita juga bisa ingat. Oh, kalau kita ditanya tentang, oh Yusuf siapa? Oh ya, tak saya tahu Yusuf seperti ini. Ruth gimana? Ya, Paulus seperti apa? Petrus seperti apa? Ya, Daud seperti apa? Kita bisa langsung kurang lebih punya gambaran ya tentang orang-orang ini. Karena apa? Karena mereka tercatat di dalam Alkitab yang abadi ini. Ya, riwayat kehidupan mereka. Kita bisa menilai ya orang-orang seperti ini. Tapi ada pula kan, kita belajar juga di dalam Alkitab sisi lainnya, orang-orang yang jahat. Ya, salah satunya ya Yoram. Yoram dia adalah raja Yehuda sebenarnya. Ya. Ayahnya Yosafat. Yosafat ini dia mengikuti ya yang di atasnya, keturunan yang orang-orang yang ada di atasnya, Asa. Nah, bagaimana Yosafat itu dia menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, Yosafatnya sendiri. Tapi menurun ke anaknya. Yoram dia beda sekali. Apa yang dilakukan oleh Yoram itu di mata Tuhan. Ya, dikatakan dalam Alkitab, kalau Bapak Ibu bisa baca nanti ya di rumah, di dalam 2 Tawarikh pasal 21. Ya, dari ayat yang kedua sampai ke-20, di situ bagaimana apa yang dilakukan oleh Yoram itu adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Ya. Jadi jahat di mata Tuhan. Betapa mengerikannya kan kalau ia melakukan segala sesuatu itu yang dikatakan sangatlah jahat bahkan. Ya. Sampai Nabi Elia, ya Nabi Elia yang pada waktu hidup ya di masanya Yosafat, dia sampai memberikan surat kepada Yoram, ya, memberikan surat kepada Yoram untuk mengingatkan, untuk menyatakan tentang apa yang sudah dilakukan oleh Yoram, ya, bahwa dikatakan engkau tidak hidup mengikuti jejak Yosafat ayahmu, ya, dan Asa, ya raja ini. Jadi ayah dan mungkin kakeknya seperti itu. Nah, tapi dikatakan melainkan hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Ya, jadi dia pada waktu itu dia tuh menikah dengan anak dari Ahab, anak dari Ahab. Jadi istrinya ini memberi banyak pengaruh sehingga Yoram ini sangat banyak sekali mungkin perbuatan yang harusnya baik tapi menjadi tidak baik. Ya. Itu sangat-sangat menyedihkan sekali, sampai akhirnya kan kita bisa melihat dalam kematiannya Yoram. Ya, itu dikatakan kalau Bapak Ibu baca ya, ini bisa buka sebentar di dalam 2 Tawarikh 21 ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20-nya dikatakan apa? Dikatakan ketika dia meninggal ya, ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ya, bayangkan seorang raja ya, tapi tidak dicintai orang. Dalam terjemahan bahasa Inggris ya, New King James Version dikatakan to no one sorrow departed. Jadi maksudnya gini, tidak ada kesedihan ya, tidak ada kesedihan dari siapapun terhadap kematian dari Yoram. Wah, ini menyedihkan sekali. Ya, dikenang seperti orang seperti itu, wah, tentu kita nggak mau kan. Ya, seperti apa kita dikenang oleh orang, seperti apa kita diingat oleh orang, itu kan tergantung dari apa yang kita lakukan ketika kita masih ada di muka bumi ini. Ya. Entah itu perilaku kita, entah itu keputusan kita, karya-karya kita, dalam kehidupan perbuatan kita ketika kita masih hidup. Ya. Kenangan tentang diri kita itu kan bisa menjadi berkat bagi banyak orang, tapi bisa juga membusuk di ingatan orang lain. Ya kan? Kalau dibaca di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Ya. Jadi kemilau, mungkin kenikmatan dunia yang sepintas ada di hadapan kita itu kan mungkin kelihatannya kayak menggiurkan, ya. Tapi itu tidak lebih berharga ketimbang ya, yang namanya nama baik apa yang akan kita tinggalkan. Ya, sampai Salomo sendiri dia menulis di dalam Amsal 22 ayat 1. Dikatakan nih, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Ya, kematian Yoram tadi aja itu sangat-sangat gak enak. Tidak dicintai orang ketika dia mati. Ya. Nah, dari pesan ya yang saya coba untuk
sharekan pagi hari ini. Saya merenungkan, ya ternyata kalau kita mau menilai ya dengan benar, entah itu pribadi dari Tuhan sendiri, karya-karya Tuhan itu sudah jelas ya. Kalau kita udah menjadi lahir baru tuh, itu udah jelas bahwa rencana Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Kita diangkat sebagai anak menjadi ahli waris. Bahkan Tuhan katakan kita itu menjadi biji matanya Tuhan. Artinya kan wah, itu luar biasa sekali ya. Tuhan aja menilai kita sedemikian rupa, berarti kan kita bisa menilai pribadi Tuhan itu seperti apa. Tuhan tidak memandang rupa ya, tapi Tuhan pilih setiap kita. Kita bersyukur untuk semuanya itu. Dan saya percaya ketika kita sudah bersyukur, cara pandang kita kepada Allah pasti akan berbeda. Nah, dari beberapa hal yang bisa saya bagikan pagi hari ini, apa sih yang mungkin kita bisa renungkan untuk kita menilai dengan benar ya. Tentu sikap yang pertama yang harus kita untuk terus mau belajar adalah kita harus terus belajar menghargai, memiliki sikap hormat kepada Allah. Sikap hormat kepada Allah. Waktu hari Minggu pun sama Tuhan dia membagikan ini, menghargai dan menghormati Tuhan. Saya renungkan, iya, kalau kita nggak menghormati Tuhan, yang menjadi dasar kita ketika kita sudah lahir baru, kita nggak menghormati Tuhan, maka bagaimana kita menilai akan segala sesuatu udah pasti amburadul ya, acak-acakan. Bagaimana kita menilai sesama, bagaimana kita menilai diri kita. Karena apa? Karena kita tidak menghormati Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita. Di dalam diri kita itu benih ilahi ya. Tuhan ciptakan setiap kita menjadi serupa segambar dengan Kristus ya, menjadi serupa dengan segambar dengan Allah. Nah, seperti itu. Itu kan luar biasa sekali. Nah, kita bisa melihat satu peristiwa ya, di dalam perjanjian lama. Tuhan bilang begini, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Wah, Tuhan sampai seperti itu. Siapa kita ya. Kalau Tuhan bilang siapa yang menghormati aku akan kuhormati, pribadi Allah aja seperti itu kepada kita manusia. Padahal kita itu ciptaannya loh ya. Kalau kita nggak punya sikap untuk mau belajar, ya saya harus terus belajar menghormati Tuhan. Wah, udah jelas kita menjadi orang yang selalu memberontak ya, selalu melawan Tuhan. Pasti nggak akan ada kebenaran kalau kita nggak punya sikap menghormati Tuhan. Kita akan selalu menjadi pribadi yang melawan dan terus melawan ya. Bahkan mungkin akhirnya menantang dan menghina. Itu yang terjadi ya terhadap anak-anak Imam Eli. Kita buka di dalam 1 Samuel 2. 1 Samuel pasal yang kedua ayat 29. Ini bagaimana firman Tuhan berbicara ya kepada Imam Eli. Dikatakan, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku ya. Jadi Tuhan itu tegur yang namanya Imam Eli. Imam Eli kok lebih menghormati anak-anaknya sendiri daripada menghormati Tuhan ya. Terus di ayat yang 30 bagian B-nya ya. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Itu sebenarnya janji Tuhan itu luar biasa. Rancangan Tuhan buat keluarga dari Imam Eli itu luar biasa. Tapi karena sikap tidak menghormati Tuhan ya, dikatakan apa? Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Nah, kita belajar ya. Hari-hari ini begitu banyak pengajaran-pengajaran bermunculan ya. Kalau ya untuk kita selamat ya, dosa kita diampuni, baik dosa masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang sudah diampuni. Wah, itu membuat kesempatan orang untuk berbuat dosa ya. Dan tidak perlu lagi datang kepada Tuhan minta pengampunan. Itu satu sikap tidak menghormati ya Sang Pencipta, Sang Master. Tapi kalau kita belajar ya, bagaimana sikap saya sebagai orang yang sudah
diselamatkan, menerima kasih karunia yang begitu besar, tentu kita pun, saya percaya kita punya satu sikap, saya harus menghormati Tuhan itu seperti apa. Ya, langkah-langkahnya pasti kita bisa tahu. Ya, jadi anak-anak Imam Eli, Hofni, dan Pinehas ini kan, ya boleh dikatakan sikapnya sangat-sangat kurang ajar sekali. Ya, nggak menghormati Tuhan, makanya kan keluarga ini kan dimusnahkan. Ya, Tuhan nggak suka dengan hal seperti itu. Nah, satu sikap yang bisa kita, kalau kita bisa menilai, ya, belajar untuk menilai dengan benar, maka yang pertama adalah kita menghormati Tuhan. Yang sikap yang harus kita selalu miliki dan selalu minta, Tuhan ajar aku untuk selalu menghormati Tuhan. Ya, berapa banyak mungkin ketika orang datang ke gereja ibadah, seringkali kita ditegur ya oleh hamba Tuhan. Kadang-kadang orang mungkin asik dengan gadgetnya, entah yang dibukanya bukan firman Tuhan, ya mungkin yang dibukanya lagi buka Facebook dan lain sebagainya. Itu masih terjadi, ya. Padahal hamba Tuhan lagi ngomong begitu, orang yang di belakang sana ya cuek aja, dia lagi asik aja seperti itu, ya dianggap angin lalu aja perkataan seperti itu, ya. Nah, itu kan salah satu sikap kita tidak menghormati Tuhan. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan kan tentu kita datang, iya Tuhan, saya ingin dengar firman Tuhan, saya ingin belajar firman Tuhan. Tentu salah satu sikap hormat adalah apa? Ya, kita meluangkan waktu kita beberapa saat, ya, beberapa saat untuk kita dengar tentang firman Tuhan. Ya, saya percaya itu kan sebetulnya mudah untuk dilakukan. Ya, tapi bagaimana sikap kita, itulah yang menentukan. Ya. Kenapa? Karena kita adalah hamba-hamba Tuhan. Ya. Yang namanya hamba kan tentu harus punya rasa hormat kepada Tuhannya. Itu yang pertama. Ya. Punya sikap, ya, memiliki sikap hormat kepada Allah. Ya. Ketika kita punya sikap hormat kepada Allah, sebenarnya hari lepas hari kita terus belajar untuk diselaraskan, ya, dengan cara pandang dan cara pikir dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita terus belajar, ya, untuk menghargai setiap kekurangan dari orang lain. Tidak ada orang di dunia ini yang sempurna, Bapak Ibu. Yang sempurna cuma satu pribadi, Yesus Kristus. Nah, kita belajar untuk menghormati, ya, belajar untuk menghargai, ya, segala kekurangan, ya, dari orang. Kadang-kadang kan kalau kita mungkin ketemu sama orang, banyak tuntutan yang tiba-tiba mungkin muncul. Kalau kita mungkin jadi bos, wah pasti kan banyak persyaratannya. Wah, terus kita perhatikan, aduh ini orang ini nggak bisa terus dituntut seperti ini. Ya memang tujuannya baik, ya. Tapi dari situ kita mulai belajar juga. Oh, ternyata orang ini tuh punya kelemahannya ini, ya, kekurangannya ternyata dia ini. Dan rasanya udah maksimal, ya, dia melakukan, tapi selalu ada kekurangan. Di situ kita tahu, oh iya ternyata dia punya kekurangannya seperti itu. Ya. Penting untuk kita belajar, ya, belajar menilai segala sesuatu itu secara objektif, ya, secara objektif. Tentu mungkin ketika kita lihat ada bukti, ada fakta, ya, yang bisa kita lihat dengan nyata. Ya, itu juga tujuan untuk membenci orang tersebut, ya, tapi tujuannya kan jelas kita belajar sesuatu, ya. Tuhan itu kan menciptakan setiap kita itu juga kan orang-orang yang punya kekurangan. Saya punya kekurangan, ya, Bapak Ibu semua juga kita punya kekurangan masing-masing, punya juga kelebihan masing-masing. Nah, di situ kita tuh diciptakan oleh Tuhan tuh sedemikian betapa luar biasanya, betapa uniknya kita, ya. Karena apa? Tuhan tidak menciptakan kita untuk bergaul sendiri, ya, berbicara sendiri, ya, tapi kita berhubungan satu dengan yang lain. Nah, ketika kita berhubungan satu dengan yang lain, sebenarnya kita lagi belajar, ya, untuk melihat, oh, kekurangan orang ini apa, kelebihan orang ini apa. Kita belajar kekurangan saya apa, ya, kelebihan saya apa. Nah, dari situ sebenarnya kita lagi saling melengkapi, ya. Kita mulai bisa menilai, ya, oh ya, ternyata Tuhan itu luar biasa. Orang ini di dalam segala kekurangannya, tapi kita bisa menghargai, ya, bisa tetap menghargai, ya, setiap kekurangan orang tersebut. Nah, kadang-kadang ya kalau saya di dalam pekerjaan, ya, di dalam kerjaan juga kadang-kadang melihat pegawai-pegawai saya, waduh, orang ini selalu ada kekurangannya, gitu.
gitu ya. Ya kadang-kadang kan kalau kekurangannya itu misalnya tidak mau diperbaiki misalnya orang ini, ya kadang-kadang kan seringkali membuat kita kesal. Kita kesal, aduh udah dikasih tahu begini, selalu itu lagi yang dilakukan. Udah dikasih dilakukan lagi kesalahannya. Kesalahan yang serupa. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang kan kita mulai ada rasa kesal, ada rasa jengkel. Tapi di sini bagaimana kita juga belajar, ya mungkin itulah kelemahan orang tersebut. Ya. Dan kita bisa mungkin terus dengan sabar. Di sini kita belajar untuk, oh iya saya harus tetap terus bersabar. Sampai mungkin ada saatnya orang tersebut, wah udah nggak bisa dipakai lagi. Ya, ya udah kalau udah nggak bisa dipakai, ya kita kan bicara baik-baik. Ya tentang mungkin apa yang menjadi masalah kita dan sebagainya. Kita selesaikan dengan baik-baik. Ya seperti itu. Sehingga orang tersebut kalau ketika mengundurkan diri pun, ya mengundurkan diri dengan cara yang baik-baik. Ya. Kurang lebih seperti itu ya, kita terus belajar. Ya. Kita kan nggak mungkin saya percaya Bapak Ibu, setiap kita yang ada di tempat ini, kita kan nggak mau dinilai orang tuh bahwa diri kita itu selalu dinilai orang negatif. Ya, ada yang mau selalu dinilai orang bahwa kamu tuh negatifnya begini, selalu dinilai jelek sama orang lain. Saya percaya kita nggak mau dinilai seperti itu oleh orang lain. Ya. Karena apa? Matius 7 ayat 12 bilang begini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi kalau kita misalnya ingin dihormati sama orang, kita juga harus menghormati orang. Ketika kita ingin mungkin menjadi pribadi yang disenangi orang, bagaimana kita juga belajar untuk, wah saya juga harus menjadi pribadi yang bisa menyenangkan orang. Dan memang ini kan sesuatu yang hari lepas hari kita terus belajar di dalam segala kekurangan kita. Saya juga pribadi yang terus belajar di dalam kekurangan. Saya pribadi yang nggak terlalu banyak suka bicara gitu ya. Kadang-kadang kalau mau ngobrol sama orang tuh susah gitu. Ya. Gimana caranya supaya bisa enak masuknya, dan kadang-kadang kan kalau saya perhatikan, wah kalau orang itu kan kalau saya lihat dia selalu bisa gitu ya bawa arah pembicaraannya dan lain sebagainya. Jadi kayaknya kalau ngobrol sama orang itu enak. Ya. Nah saya juga kadang-kadang suka perhatikan, oh iya orang itu selalu bisa seperti ini. Saya juga belajar, ya. Belajar dan terus belajar. Itu sesuatu yang luar biasa. Makanya kalau kita renungkan lagi, Tuhan tuh ciptakan setiap manusia itu begitu unik, begitu unik sekali. Jadi jauhlah dari diri kita ya untuk menilai orang lain karena mungkin menganggap, wah saya kan lebih baik daripada orang itu. Ya kita jauhkan hal itu. Tapi kita selalu belajar menghargai, ya menghargai setiap keberadaan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya. Kalau saya ketemu sama, aduh ini namanya Pak Haji, kadang-kadang gimana. Nah saya kan harus belajar untuk bisa mengambil hati dari orang yang datang ke tempat, ya ke tempat dia mau belanja seperti itu. Haji atau ibu haji dan sebagainya. Kita belajar untuk menjadi ramah. Saya dulunya nggak bisa seperti itu. Tapi sekarang ada dalam posisi ini, saya tahu bahwa Tuhan lagi mengajar saya untuk bagaimana bisa bersikap sesuatu yang ramah. Sampai orang mungkin lebih senang misalnya, aduh kalau datang ke teman saya enak ya, duduk-duduk, ngobrol dan sebagainya. Nah itu kan satu sikap bagaimana saya lagi belajar. Aduh Tuhan terima kasih kalau saya terus belajar, ya disempurnakan. Belajar dari segala kekurangan saya bisa diperlengkapi. Bagaimana bisa berbicara sama orang ya yang tidak saya kenal sama sekali, seperti itu. Itu luar biasa sekali. Itu yang kedua, ya kalau kita menilai dengan benar, ya, belajarlah selalu ya, menjadi pribadi yang menghargai setiap kekurangan orang lain. Jadi yang pertama, belajar untuk menghormati, ya, sikap hormat kepada Tuhan. Kedua, belajar menghormati atau menghargai kekurangan dari setiap orang. Nah, waktu hari Minggu, hamba Tuhan bagikan tentang hubungan, satu relation. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, ya. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah tentang diri kita sendiri, ya. Diri kita sendiri. Ketika kita menilai diri kita, kemarin kan kita sudah belajar, ya.
menilai diri kita sendiri itu harus benar. Ya. Kadang-kadang kan mungkin orang suka ngomong, kenapa ya saya dilahirkan di dalam keluarga yang miskin seperti ini? Kenapa saya dilahirkan di dalam keluarga yang selalu kesusahan seperti ini? Ya. Orang yang ditempatkan di dalam sebuah keluarga itu semua ada dalam rencana Tuhan, dan pasti tujuan Tuhan itu ada buat setiap ya kita yang ada mungkin saat ini ya di dalam sebuah keluarga. Apapun mungkin keberadaan dari keluarga kita, Tuhan sudah punya rencana. Ya. Rencananya pasti dahsyat. Ya. Rencana yang dahsyat. Nggak mungkin rencananya rencana yang biasa-biasa, tapi rencana yang dahsyat. Karena Tuhan punya tujuan. Kalau kita perhatikan mungkin, oh iya ya, di dalam keluarga ini kok si orang ini bisa dipakai oleh Tuhan luar biasa. Tujuannya adalah apa? Karena Tuhan mau orang ini menjadi sungguh-sungguh menjadi berkat di dalam keluarga tersebut. Ya, kita bisa melihat banyak sekali ya di dalam anak-anak Tuhan seperti itu. Ya, pasti ada tujuannya. Nah, ketika itu sudah baik, bagaimana kita menilai diri kita juga ya dengan benar, maka yang terjadi adalah hubungan kita keluar pun menjadi baik, hubungan dengan sesama pun menjadi baik. Ya. Dan ketika hubungan dengan sesama menjadi baik, maka yang harus kita lakukan adalah kita terus belajar menjadi pribadi yang bagaimana, menjadi pribadi yang selalu menjadi pribadi yang selalu membuat sejarah, ya. Bukan menjadi pribadi yang membuat masalah. Ya. Kita harus belajar seperti itu. Ya. Penilaian orang mungkin tentang anak-anak Tuhan itu seperti begini. Udahlah jangan terima orang-orang Kristen lah kalau kerja dan sebagainya. Nah, kita harus menjadi pribadi yang mengubah hal itu, membuat sejarah. Ya. Sejarah kenapa? Bahwa kita tidak semua orang Kristen yang seperti itu. Ada juga orang-orang Kristen yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Ya. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat ke-10 kan udah jelas kan firman Tuhannya kan kita sering kali dengar. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk, ya, udah jelas kan tujuannya. Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya. Jadi bukan untuk melakukan pekerjaan yang buruk, pekerjaan yang tidak baik, bukan. Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan sudah menyiapkan sebelumnya untuk kita kerjakan. Tuhan pilih kita. Nah, ada tugas-tugas yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Tapi yang Tuhan mau adalah Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi jelaskan tujuannya. Tuhan pilih kita, Tuhan panggil kita, Tuhan ciptakan setiap kita, itu udah ada tujuannya. Di dalam perjanjian lama juga tokoh-tokoh yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah dengar salah satu tokoh yang namanya Yefta. Ya. Yefta lahir dari seorang perempuan Sundal. Ya. Nah, di dalam keluarga ya di mana Yefta tinggal, ini Yefta mendapat satu hinaan ya, dari anak-anak. Kita buka sebenarnya di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan Sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Yang keduanya, juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Ya, jadi ketika mungkin bertumbuh di dalam keluarga dari Pak Gilead ini, Yefta ya sebagai anak dari perempuan Sundal ya dibawa oleh ayahnya. Kemudian ayahnya Gilead ini dia menikah, kemudian istrinya ini melahirkan anak-anak lelaki baginya. Ya. Jadi menikah dengan wanita yang lain maksudnya. Ya, wanita yang mungkin baik-baik seperti itu. Tapi kemudian ketika mereka bertumbuh, Yefta selalu ya mendapat mungkin ejekan, ya kurang lebihnya mungkin kasarnya anak haram, selalu mungkin seperti itu. Ya anak Sunda. Wah, selalu diajak, bahkan dengan berani, udah kamu nggak layak tinggal di sini, kamu keluar dari rumah ini, kamu nggak layak dapat warisan. Yefta selalu dapat ejekan yang seperti itu. Ya.
dinilai seperti itu, dinilai rendah seperti itu. Sampai kemudian ya ketika satu saat bangsa di mana ya Yefta ini tinggal, Gilead ini tinggal, ya menghadapi satu peperangan yang rasanya wah, di bangsa ini nggak ada orang yang bisa ya untuk menghadapi musuh. Nah, sampai akhirnya para tua-tua ya mereka cari yang namanya Yefta. Ya, mereka datang dan minta supaya Yefta itu memimpin peperangan. Wah, itu kan luar biasa sekali. Satu sikap yang diambil ya dari Yefta ini, dia nggak peduli dengan omongan orang ya, tentang dirinya. Hubungan dia dengan Tuhan ya bisa terjaga dengan baik, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena hubungan baik dengan Tuhan, hubungan baik terhadap dirinya. Dia nggak melihat dirinya, iya ya saya ini anak haram, iya ya saya ini orang anak dari perempuan Sunda. Enggak ya seperti itu. Tapi Yefta tetap dia punya satu sikap yang luar biasa. Dikatakan kan tadi di ayat yang pertama bahwa dia itu seorang pahlawan. Artinya kan pandangan dia, cara pandang dia, cara pikir dia kan beda sekali. Berbeda sekali, nggak sama gitu. Walaupun diejek orang seperti apa, dihina orang seperti apa, tapi dia mengambil satu sikap yang benar ya. Bagaimana dia menilai Tuhan gak menciptakan aku dari seorang perempuan Sunda yang begini kok. Aku diciptakan mungkin dari lahir dari seorang perempuan Sunda, pasti Tuhan punya tujuan ya. Itu kan bagaimana dia bisa menilai dirinya tuh dengan benar ya. Dan dia punya sikap yang tetap luar biasa. Dia bergaul dengan orang-orang yang luar biasa juga, sampai akhirnya bagaimana ya, kalau Bapak Ibu baca nanti di rumah di Hakim-Hakim pasal yang ke-11, ini tokoh Yefta ini satu hal yang luar biasa, tokoh yang luar biasa ya. Dia bisa keluar dari mungkin penilaian orang tentang dirinya, tapi justru dia di situ punya hubungan yang baik dengan sesama manusia, sampai akhirnya orang-orang begitu butuh akan satu sikap kepemimpinan dari seorang Yefta ya. Sampai akhirnya Yefta kan yang akan menjadi pemimpin ya untuk berperang. Itu satu hal yang luar biasa, membuat sejarah dia ya. Di dalam keluarganya Pak Gilead, orang yang sudah diusir, tapi kemudian wah siapa tuh Yefta? Oh Yefta papanya Gilead, ayahnya Gilead, orang yang diusir loh, tapi dia membuat sejarah ya. Dia membela bangsa ya yang dipilih Tuhan. Itu kan satu hal yang luar biasa ya. Yusuf ya, di kalangan kakak-kakaknya mungkin diejek, dasar si penghayal, dasar si tukang mimpi ya. Terus kan wah ini kurang ajar nih, mau-maunya jadi pemimpin. Kita kakak-kakaknya emangnya apa? Mungkin kan seperti itu hari-hari yang dihadapi oleh Yusuf. Tapi Yusuf kan tetap dia punya satu sikap yang benar. Dia menjadi pribadi yang selalu punya hubungan baik dengan Tuhan. Dia menilai dengan benar juga tentang pribadinya, sampai akhirnya dia tahu tujuan Tuhan ke depan sana. Ketika satu hari ya, ketika hubungan Yusuf dengan kakak-kakaknya ini dipulihkan, Yusuf tahu bahwa semua itu adalah rencana Tuhan ya. Jadi dia benar-benar tahu tujuannya dan lain sebagainya. Itu satu sikap pembuat sejarah dia ya. Sampai detik ini seorang Yusuf ini menjadi satu hal yang luar biasa. Seorang Daud juga, ya kemarin kita kan belajar Daud, siapa sih Daud? Daud orang yang masih muda, masih kecil, tapi kan dia menjadi pembuat sejarah karena apa? Ketika bangsa Israel lagi mau berperang sama Filistin dalam ketakutan, seorang anak yang masih muda maju ya, lawan namanya Goliat. Padahal dulunya di masa kecilnya dia tidak terlalu dipandang, hampir dilupakan oleh ayahnya. Tapi dia menjadi orang yang membuat sejarah, bukan membuat masalah ya, tapi dia pembuat sejarah. Ini hal yang luar biasa. Makanya di dalam perjanjian baru Yesus bilang begini ya, Yesus berjanji buat setiap kita. Apa yang Yesus janjikan? Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12. Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi ketika Yesus hidup, Yesus melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan. Nah, kita sebagai orang percaya dikatakan barang siapa percaya kepadaku,
Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan, nah, ini Yesus memberikan satu kelebihan lagi. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ya. Jadi potensi kita, ya, pribadi kita yang ada di muka bumi ini, itu bisa lebih besar dari apa yang Yesus lakukan. Bukan untuk sombong-sombongnya kita, tapi adalah untuk membawa kemuliaan bagi Allah kita. Ya. Ini satu hal yang luar biasa. Tuhan sudah percayakan yang seperti ini kepada kita semua. Masa sih kita bisa menilai sesuatu yang salah tentang Tuhan? Tuhan percayakan kok pekerjaan yang jauh lebih besar dikatakan. Ya. Yang lebih besar daripada yang sudah dilakukan oleh Yesus. Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan, ya, orang yang sakit lumpuh, yang buta, yang tuli, yang bisu. Kita bisa melakukan itu. Itu kan sesuatu yang dahsyat. Jadi saya percaya ketika kita sadar, oh ya, Tuhan sudah angkat kita, menilai kita sedemikian rupa, ya hubungan kita dengan Tuhan pun harus terus terjalin dengan baik. Jangan kita keluar yang namanya sungut-sungut menyalahkan Tuhan. Kita nggak perlu untuk hal itu keluar dari mulut kita. Tapi yang harus selalu kita lakukan adalah bersyukur. Ya, sekalipun mungkin ada di dalam lembah kekelaman, Tuhan gak pernah membiarkan kita tuh tergeletak. Tangan Tuhan selalu menopang kita. Wah, itu kan luar biasa sekali. Itu janji Tuhan. Bahkan kan Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan kemenangan yang gilang gemilang bagi setiap orang yang diurapi. Kita setiap hari diurapi oleh Tuhan. Ketika kita datang, Tuhan, aku minta Tuhan urapi aku. Tangan Tuhan mengurapi kita. Ya. Itu kan satu hal yang harus kita sadar, iya ya. Kalau kita punya satu sikap yang benar, menilai sesuatu dengan benar, udah jelas. Ya, hasilnya adalah sesuatu yang luar biasa pula. Walaupun mungkin rasanya, wah, susah sekali yang menempuh hal itu. Tapi ketika kita sudah bisa melaluinya, baru kita ingat, iya ya, ternyata Tuhan itu begitu luar biasa. Tuhan selalu mencukupkan. Tuhan tidak pernah membuat kita tuh kekurangan. Ya sampai kita ngemis-ngemis gitu. Enggak. Tuhan selalu pasti akan kirimkan sesuatu yang gak pernah kita pikirkan, gak pernah timbul dalam hati kita, gak pernah kita bayangkan. Itu yang Tuhan sediakan. Jadi luar biasa sekali kan. Saya percaya ketika kita tahu hal itu, kita gak mungkin menilai pribadi Tuhan dengan salah. Menilai tentang rencana Tuhan. Kemudian bagaimana kita belajar. Tuhan aja menghargai kok orang yang mungkin udah nggak berharga sedemikian rupa. Tapi kita mungkin sebagai orang, sebagai manusia yang kadang-kadang kita menganggap kecil, menganggap remeh. Nah di sini kita belajar. Iya ya, saya juga harus belajar untuk menghargai setiap mungkin kekurangan orang. Nggak ada orang yang sempurna di muka bumi ini. Mereka juga terus berusaha untuk menjadi sempurna, menjadi baik. Tapi mungkin kan jatuh bangun. Nah kita harus terus ya saling melihat, oh iya, saya belajar dari hal ini. Supaya saya juga tidak mungkin melakukan hal yang seperti itu. Kita belajar. Ya. Kemudian jadilah pribadi yang selalu membuat sejarah. Sejarah tentu sejarah yang baik, ya bukan sejarah yang buruk, sejarah yang baik. Ya bukan menjadi pribadi yang membuat masalah. Karena Tuhan sudah ciptakan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.